Shalom saudara, senang bisa menyapa Anda di ibadah online Gereja Mawar Syaron Sulawesi, Maluku, dan Papua pada hari ini. Kami rindu untuk menyambut Anda yang baru pertama kali hadir. Welcome home, selamat datang, selamat bergabung di Gereja Mawar Syaron Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kami rindu juga untuk mengundang Anda bergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani yang ada di Gereja Mawar Syaron, di mana di sana Anda akan dimuridkan sehingga mengalami transformasi kehidupan. Bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk mengalami pelayanan secara khusus, yaitu pelayanan doa maupun baptisan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami lewat website kami di gms.church/connect. Dan pada ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat melakukannya via transfer ke nomor rekening yang ada, maupun Bapak Ibu dapat scan QR Code yang tertera di layar Anda saat ini. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, ibadah hari ini kami rindu biar hadirat Tuhan pekat itu ada dalam kehidupan kami, dimanapun kami mengikuti ibadah online hari ini. Kami rindu juga Tuhan berbicara secara khusus dalam hati kami, sehingga kehidupan kami akan bertumbuh semakin baik, semakin serupa dengan Kristus setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam ibadah. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan
puji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapanmu. Kami bersyukur dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Allahku. Oh, thank you Jesus, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kami nyanyikan kemurahan-Mu
angkat tangan kami, ku angkat tanganku Yesus, memuji sungguh tiada terhubung. Kami bawa hati kami dalam naungan sayap-Mu, ku mau, kami kan terus menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku Tuhan Yesus, kami puji perbuatan-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. I love You, Lord, and I lift my voice, yes, Jesus, to worship You. Oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Oh, let this be a sweet, sweet sound. Mari nikmati kehadirannya di tempat ini. Mari bawa hati kita menyembah Dia. We love You, Lord. I love You, Lord, and I lift my voice to worship You, to worship You. Oh, my
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk hari ini. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di kesempatan hari ini kalau boleh kami mendengarkan firman Tuhan. Kau Allah yang mengurapi setiap hati, persiapkan tanah hati agar setiap firman Tuhan yang dibagikan itu jatuh pada tanah hati yang benar. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk firman-Mu. Hamba percaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan jadi, firman itu akan berhasil, bertumbuh pada setiap hati yang menerimanya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Augers. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Sekalipun hari ini kita bertemu secara online, tapi saya percaya saya sedang berbicara kepada orang-orang muda yang luar biasa. Dimanapun kita berada, dalam kondisi, situasi apapun, saya percaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang berapi-api dengan Tuhan. Oke, mari kita buka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Hari-hari ini kita berada di situasi yang mungkin tidak mudah, ya, situasi yang sulit. Mungkin di lain sisi, di sisi yang lain itu juga menghambat pertumbuhan rohani. Tetapi saya mau berkata untuk kita semua anak-anak muda yang ada, mari kita tetap membangun pertumbuhan rohani kita. Dan saya percaya ketika kita membangun pertumbuhan rohani, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Firman Tuhan berkata berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka yang jatuh, ada seorang yang mengangkatnya. Kalau kita bertumbuh, teman-teman sekalian, kita butuh orang lain. Siapapun kita, bahkan manusia itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Kita ini karena manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita itu sangat butuh orang lain. Untuk menopang, untuk mengangkat. Kalau mungkin kita jatuh, ada orang yang bisa mengangkat kita. Ada orang yang bisa menguatkan kita. Hari-hari ini saya mau berkata untuk setiap kita semua. Mari jangan kita berjuang sendiri. Tapi kita punya di sekeliling kita, Tuhan taruh orang-orang yang mungkin membentuk kita, bertumbuh bersama-sama dengan kita. Hari ini jangan merasa Anda berjalan sendiri. Katakan amin ya. Saya percaya di sekeliling kita, Tuhan itu taruh lingkungan untuk kita bertumbuh. Tuhan taruh komunitas, Tuhan taruh sahabat, atau mungkin Tuhan taruh teman-teman. Tetapi kita juga harus melihat di dalam lingkungan yang Tuhan taruh, tidak semua komunitas itu benar. Tidak semua lingkungan itu kondusif untuk kita bertumbuh secara rohani. Tidak semua, bahkan tidak semua teman, sahabat itu bisa menjamin pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Kesempatan hari ini saya mau bagi beberapa tipe teman atau sahabat. Ya, bagaimana hari ini kita bergaul dengan teman-teman yang ada, lingkungan sekitar, komunitas yang ada. Tidak semua itu membawa pertumbuhan. Tidak semua itu dapat membangun kehidupan kita. Nah, oleh karena itu anak-anak muda, kita perlu pinter, kita perlu bijak untuk memfilter mana teman yang membawa kita dalam pertumbuhan dan mana teman yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Nah, ada beberapa tipe teman, ya. Mari kita buka firman Tuhan. Amsal 18 ayat 24.
Amsal 18 ayatnya ke-24, demikian firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ternyata tidak semua teman itu benar. Ya, tidak semua pergaulan kita itu menjamin kita untuk hidup benar dengan Tuhan. Dikatakan di sini ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Teman yang mendatangkan kecelakaan. Contohnya, teman-teman yang hari ini anak-anak muda yang tidak punya tujuan hidup. Arah hidupnya tidak jelas. Arah hidupnya tidak jelas. Hidupnya dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Contoh ya, di kesempatan kali ini, waktu-waktu ini banyak waktu untuk kita ada di rumah. Ketika ketemu orang-orang yang demikian, mereka itu menghabiskan waktu kepada sesuatu yang tidak produktif. Contohnya, sesuatu yang tidak produktif, mereka mengisi hari seharian main game. Seharian duduk di depan komputer. Bahkan bukan seharian, ada yang berhari-hari mereka tidak produktif, menghabiskan sesuatu karena tidak ada yang namanya tujuan. Ya, teman-teman seperti ini perlu kita batasi. Di dalam kehidupan kita perlu melihat teman ini teman yang mendatangkan kecelakaan atau tidak. Yang tidak produktif, selalu isi harinya dengan sesuatu yang tidak berkualitas. Atau mungkin contoh ada lagi teman-teman yang sering membawa kita itu terjerumus di dalam dosa. Atau mungkin teman-teman yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Itulah teman-teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi tidak selamanya berteman itu selalu baik. Oleh karena itu saya mau katakan untuk setiap kita anak-anak muda yang ada. Pilihlah teman. Filterlah dengan baik pertemananmu. Bahkan hari ini bukan bicara teman, bahkan komunitas kita pun sekalipun hari ini Anda ada di komunitas, di lingkungan yang seperti apa. Itulah yang akan menentukan pertumbuhan Anda dengan Tuhan. Filter. Difilter dengan baik hari ini pertemanan kita. Jangan kita terjerumus pada dosa. Jangan kita habiskan sesuatu kehidupan kita yang tidak produktif. Masa muda itu hanya sekali. Tidak akan pernah kembali. Saya juga pernah muda ya. Saya juga pernah terjebak yang namanya hidup yang tidak ada tujuan. Tidak jelas. Bertahun-tahun saya ini hidup tidak tahu mau kemana. Saya kerja, saya menghasilkan uang. Saya kerja waktu kelas 3 SMA saya sudah kerja. Saya kerja sampingan dan ketika saya terima uangnya saya habiskan begitu. Habiskan cuma untuk hura-hura. Cuma untuk kepuasan dunia. Dan ternyata itu sangat merugikan. Sayang sekali masa muda yang harusnya kita temukan sesuatu yang luar biasa. Waktu itu saya habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Tidak ada tujuan. Ya biasanya penyesalan itu ada di belakang ya. Kalau di depan itu pendaftaran. Katakan amin ya. Hari ini kita mulai belajar untuk melihat firman Tuhan berkata ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Jika kita berteman, pilihlah filter dengan baik. Lingkungan teman-teman yang seperti apa yang ada di lingkaran pertamamu. Jangan sembarang kita berteman. Ya, bukan berarti kita juga tidak membangun hubungan dengan orang lain. Kita tetap membangun hubungan, tapi kita filter. Ya. Di situ firman Tuhan saya kembali Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kalau tipe yang pertama, teman yang mendatangkan kecelakaan. Yang kedua, tipe yang kedua, Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesukaran. Tipe yang kedua. Kalau yang pertama teman yang mendatangkan kecelakaan.
Ya, mulai dibatasi kalau kita lihat ya, ada teman-teman yang demikian di dalam lingkungan pergaulan kita. Nah, yang kedua, tipe yang kedua, bicara tentang seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Saudara di dalam kesukaran. Ada banyak orang ketika kita ada di posisi puncak, orang itu mendekat. Ya, tetapi tidak banyak ketika kita ada di posisi-posisi terendah, banyak juga yang meninggalkan. Hanya tidak sedikit itu yang stay bersama-sama dengan kita. Nah, tipe yang kedua, ini berbicara tentang menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Teman yang memberikan waktu mungkin ya. Mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka berikan, tapi mereka hanya bisa memberikan waktu. Contoh, ya. Ketika orang lain, ketika kita sakit mungkin ya, ketika orang lain tinggalkan, orang ini selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya mungkin hanya ketemu di layar online, ketemu mungkin di WhatsApp. Tetapi orang ini, dia selalu bersama-sama dengan kita. Artinya dia menyediakan waktu. Ya, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu, kapanpun Anda butuh. Orang itu ada. Pernah enggak kita ketemu dengan orang-orang yang demikian? Pernah enggak di lingkungan kita ketemu dengan teman-teman yang seperti ini? Saya percaya pasti ada di tengah-tengah kita. Ya, orang-orang yang tidak punya, mungkin mereka enggak punya uang yang banyak, mungkin enggak punya mobil untuk antar Anda jalan kemana, ya. Tapi mereka punya waktu. Mereka memberikan diri. Demikian juga ketika kita di dalam penggembalaan, di dalam connect group. Orang-orang yang menyediakan waktu untuk melihat Anda bertumbuh. Ya. Itu seorang sahabat yang menaruh kasih. Ini tipe yang kedua. Menaruh kasih setiap waktu dan bahkan dikatakan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Di dalam masa-masa beratmu, orang-orang ini selalu ada. Mari kita coba renungkan, coba bayangkan wajah-wajah di mana ketika kita sendiri, orang ini ya mungkin tidak muncul secara fisik ya, tapi mereka muncul bertanya apa kabar lewat WhatsApp mungkin ya, sudah makan? Atau mungkin cuma kata-kata yang simple, ayo semangat, kamu bisa, Tuhan mengasihimu. Mereka tidak hadir secara fisik, tapi waktu mereka berikan. Di waktu-waktu yang sulit, terberat di dalam kehidupanmu. Orang-orang ini, teman-teman seperti ini, mereka hadir. Kita temukan teman-teman ini di mana? Saya percaya Tuhan taruh di sekeliling kita. Di dalam kehidupanmu, di dalam keluarga juga mungkin, di dalam lingkunganmu, lingkungan yang benar pastinya, komunitas yang benar. Kalau hari ini Anda dalam sebuah penggembalaan, lihatlah orang-orang seperti ini sangat banyak di dalam penggembalaan kita. Ya. Orang-orang ini sangat banyak. Mereka ada di sana demi untuk mereka memberikan perhatian. Ya, mereka ketika yang lain tinggalkan Anda, teman seperti ini stay di sana. Ya. Contoh Rasul Paulus di dalam pelayanannya, bagaimana rekan-rekannya itu mendukung dia di masa-masa yang sukar. Nanti Anda bisa baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 8, di sana dikatakan Paulus itu dia berkata, aku ini banyak berjeri lelah. Bahkan dikatakan lebih sering dia dipenjara, diderah, di luar batas. Kerap kali di dalam bahaya, dilempari dengan batu, karam kapal, diancam bahaya banjir, penyamun, dan lain-lain. Di dalam pelayanannya, Rasul Paulus itu mengalami banyak tantangan. Tetapi lihat, di dalam pelayanannya, ada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ada orang-orang yang selalu mendukung dia. Ya memang dia alami hal yang berat di dalam kehidupannya. Tapi orang-orang murid-muridnya atau rekan kerjanya itu tidak pernah meninggalkan dia. Artinya mereka inilah yang bersama-sama dengan dia
dikatakan maupun dia sukses, ketika misi sukses atau malah di penjara, ya, kehadiran pada para sahabat Paulus itulah yang menolong pelayanannya. Tipe yang kedua, teman-teman seperti ini itu harus ada di lingkaran kehidupan kita. Untuk kita mau bertumbuh, kita butuh orang-orang yang hari ini ada menemani kita ketika kita di masa-masa yang sulit. Ya, kalau Anda sudah menemukan orang-orang yang seperti ini, jangan tinggalkan mereka. Jangan Anda jauh-jauh dari mereka. Tapi bersama-samalah untuk kita bertumbuh, untuk kita mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan, ya. Kalau Anda temukan orang yang seperti ini spesial, sesuatu yang spesial. Jangan kita tinggalkan mereka. Di masa-masa yang sukar, mereka adalah penolong di dalam kehidupanmu, ya. Dan ini saya katakan Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Tugas kita temukan mereka. Oleh karena itu saya berkata dari awal bahwa kita itu tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita itu butuh teman. Yang kedua, tipe teman yang menyediakan waktu ketika Anda ada di masa-masa yang tidak mudah. Ya, dikatakan juga menjadi saudara waktu Anda di dalam kesukaran. Temukan teman-teman ini di dalam lingkunganmu, di dalam penggembalaanmu. Ya, tipe yang ketiga. Ya, Amsal 27 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya, kalau kita mundur di ayatnya yang kelima, teman-teman, ada sesuatu yang menarik, saya coba gali di sana. Firman Tuhan berkata demikian, mundur di ayatnya yang kelima ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jelas sekali ya. Tipe yang ketiga. Ya, tipe yang ketiga berbicara tentang teguran yang nyata. Artinya tipe teman yang apa adanya. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Ya. Makanya luar biasa teman-teman ya, ketika saya baca firman Tuhan ini dahsyat, sangat dalam kata-katanya ya. Kawan itu memukul dengan cinta, itu berbicara tentang teguran yang nyata. Kalau hari ini ada orang yang menegur dirimu atau ada orang yang mengoreksi kehidupanmu, artinya apa? Cinta. Katakan amin. Ya. Bersyukurlah hari ini kalau ada orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita yang belak-belakan dengan kehidupan kita. Jangan ilfil dengan mereka. Karena dikatakan di sini seorang kawan itu memukul dengan cinta. Mereka itu apa adanya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kehidupan kita hari ini ada pemimpin di sana yang membentuk kehidupan kita setiap hari. Ya, saya juga pernah ada di dalam penggembalaan. Setiap hari ditelepon, halo apa kabar, sudah makan? Setiap hari dikejar, ya. Bahkan mau dipikir orang ini kepo sekali ya, mau masuk di dalam kehidupan saya. Tapi kita butuh kawan-kawan yang seperti ini. Mereka itu datang dengan menegur kita, ya. Teguran yang nyata, mereka memberikan nasihat. Teguran yang nyata itu artinya lebih baik saya tegur sekarang, saya bilang sekarang daripada Anda nanti terakhir itu sakit. Itu teman-teman yang seperti itu. Berapa banyak yang kita temukan di dalam komunitas, dalam lingkungan kita. Ada teman-teman yang begitu cerewet dengan kehidupan kita. Ya, kita salah gerak sedikit, kamu salah, enggak boleh begitu. Miring badan sedikit saja dievaluasi. Ya. Kalau ada orang-orang yang demikian, bertemanlah dengan mereka. Kalau ada orang-orang seperti ini di lingkungan kita, bersyukurlah. Karena nanti mereka itu akan membentuk kehidupan kita. Agar kita mengalami perubahan demi perubahan. Izinkan teman-teman yang seperti ini bisa masuk di dalam kehidupan kita.
Jangan ilfil hari ini kalau ada orang-orang yang sering mengatakan kelemahanmu. Sering mengoreksi dirimu. Jangan tolak mereka, tapi belajarlah untuk terima masukan mereka. Ya, karena teman-teman ini mereka yang akan berjalan lama dengan Anda. Katakan amin. Saya percaya anak muda, ya, siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan taruh orang-orang yang demikian. Ya, jangan takut hari ini kalau ada orang-orang yang mungkin sedikit-sedikit dia atur hidup kita, terlalu dalam masuk campur. Artinya berbicara tentang sesuatu yang benar. Kalau hari ini pemimpin rohani mengoreksi kehidupan kita, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Karena ujungnya itu pasti baik. Kalau hari ini kita dibentuk, kita diarahkan, itu sesuatu yang baik untuk ke depan. Makanya dikatakan begini ya, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik saya apa adanya deh. Kalau salah saya bilang kamu salah. Itu teman yang baik. Daripada teman yang hari ini di depan itu kelihatan sangat baik. Ya, seperti malaikat. Tetapi di belakang dia menceritakan sesuatu yang berbeda. Ya, mungkin sesuatu yang dia memakai topeng, di depan bicara yang baik tapi di belakang menjatuhkan. Atau mungkin di belakang menceritakan sesuatu yang tidak baik tentang pribadimu. Lebih baik hari ini kita temukan teman-teman yang apa adanya. Ya, bersyukur hari ini kalau ada banyak teman-teman yang begitu cerewet. Ya, apalagi mengenai kehidupanmu. Bersyukurlah karena mereka yang Tuhan taruh di sana untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ya. Nah, Wahyu 3 ayat 19 berkata demikian. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, ada yang menarik teman-teman semua, dikatakan di sini tetapi musuh itu merangkul dengan bisa. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya musuh itu merangkul dengan bisa. Ya mungkin ya ada orang itu yang memanfaatkan pertemanan, ya hanya karena mungkin dia bisa manfaatkan Anda. Anda mungkin punya sesuatu ya, oh nanti saya mau bangun hubungan dengan dia. Karena nanti saya bisa manfaatkan dia nanti. Ya ini berbicara tentang ini loh. Tetapi musuh merangkul dengan bisa. Ya, dia meluk ya, tetapi ternyata dia itu berbisa. Jadi ada maksud yang terselubung, ada motivasi hati yang salah. Ya, lebih baik teman yang apa adanya daripada hari ini kita bergaul dengan teman-teman yang hari ini kelihatan baik. Tetapi di belakang mereka itu berbicara sesuatu yang lain. Hanya mau enaknya saja. Ya saya bisa manfaatkan dia nanti, saya bisa dapat apa kalau saya sudah dapat. Ya sudah, banyak. Sudahlah saya tinggalkan dia. Banyak juga yang terjadi seperti ini ya. Di lingkungan kita, di sekeliling kita. Itu ada. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita butuh melihat dengan baik teman-teman yang ada yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Bukan sebuah kebetulan hari ini kalau Anda berada dalam sebuah komunitas. Ya, apalagi komunitas CG. Memang ini bukan komunitas yang sempurna, tapi saya secara pribadi saya menganggap ya, saya bukan menganggap, saya memastikan bahwa ini komunitas yang terbaik di dalam kehidupan saya karena saya bertumbuh di sana. Saya ketemu dengan teman-teman yang modelnya luar biasa unik, itu di sana. Sekalipun mereka punya banyak kekurangan, tidak ada yang sempurna di sana. Tapi saya merasa bertumbuh dan sampai hari ini saya sangat diberkati dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya mungkin mereka mungkin banyak berbicara dalam kehidupan saya. Siapapun mereka, bahkan sampai kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan saya. Ketika mereka berbicara, saya anggap itu sesuatu yang baik buat saya. Hari ini yang ketiga, pilihlah teman-teman yang bisa menegur kita apa adanya. Artinya berbicara apa adanya. Tidak ada maksud yang lain, tapi benar-benar apa adanya. Belak-belakan ya pokoknya yang penting yang terbaik deh buat kamu. Ya, carilah yang demikian di dalam komunitas kita. Nah, yang terakhir
Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Saya baca. Ya, jadi yang pertama saya mau ulangi lagi ya. Tipe yang pertama, teman yang mendatangkan kecelakaan. Yang kedua, seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara. Jadi teman yang memberikan perhatian di waktu mungkin dalam keadaan terendah di dalam kehidupan kita. Ketika orang lain tinggalkan kita, mereka ada. Yang ketiga, berbicara tentang seorang kawan yang memukul dengan maksud yang baik. Ya, mereka menegur apa adanya, ya. Kasih yang nyata. Teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, yang keempat, yang terakhir, Yohanes 15 ayat 14 sampai yang ke-17 dikatakan demikian. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang lain. Nah, yang keempat itu berbicara tentang ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dia berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Nah, saya simpulkan seperti ini. Yang keempat ini berbicara tentang teman yang tidak berdiri pada posisi atau jabatan, atau mungkin menyalahgunakan posisinya. Artinya begini, teman yang berjalan menjadi partner atau rekan kerja untuk menyelesaikan visi. Contoh, ya di ayat 15 Yesus berkata demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya, aku tidak sebut kamu lagi hamba. Tetapi dikatakan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi sahabat, ya. Karena aku, di sini dikatakan, karena aku memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ya, apa yang sudah didengar itu disampaikan. Artinya menjadi partner, ya. Supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang lain. Artinya teman yang keempat ini berbicara teman yang tidak menyalahgunakan otoritasnya. Ya, seorang pemimpin itu, seorang bos itu beda dengan leader. Kalau bos itu selalu berada di belakang. Selalu berada di belakang, go. Dan berkata, go. Tapi leaders itu selalu berkata, let's go. Berbeda dengan bos. Bos itu go, tapi let's go itu leaders. Let's go artinya mari kita bersama-sama menjadi partner, menjadi rekan untuk kita menyelesaikan visi. Katakan amin. Yang keempat berbicara tentang hari ini temukan orang-orang yang seperti ini di dalam pengembalaan. Dan hari ini juga waktu-waktu ini saya mau berkata untuk kita semua. Anda tidak sendiri di dalam kegerakan ini. Karena ada orang-orang yang bersama-sama di dalam kegerakan ini. Bergandengan tangan untuk kita menyelesaikan visi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan Anda merasa sendiri. Temukan orang-orang itu. Dan saya mau berkata orang-orang itu dekat dengan Anda. Dekat dengan Anda. Ada di sekitar Anda. Temukan mereka. Saya mau berkata, ya, kita tidak bisa berjuang sendiri. Kembali lagi di pengkhotbah tadi, saya katakan berdua itu lebih baik. Artinya siapapun kita, bahkan saya secara pribadi, saya
pasti butuh teman. Saya butuh rekan untuk berjuang. Tidak ada yang kuat, ya tidak ada yang Superman. Tidak ada yang merasa hari ini saya lebih kuat. Semua kita ini sama. Hanya Tuhan yang menguatkan kita. Oleh karena itu, mari temukan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang di dalam kehidupannya berkata, let's go. Bukan go, tapi let's go. Kita jalan sama-sama, kita selesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Ya, mau keadaan apapun kita hari ini, let's go. Let's go kita akhiri, let's go. Apa yang sudah kita mulai, kita akhiri dengan baik. Apa yang sudah kita jalani bersama, mari kita jalani terus secara konsisten bersama-sama sampai kita melihat hasil. Let's go, ya. Teman-teman yang seperti ini juga berbicara teman-teman yang kehidupannya ini menjadi teladan. Karena mereka berkata let's go, mereka yang ada di depan, ya, melakukan bersama-sama. Ya, saya percaya mereka ada di tengah-tengah kita. Tergantung hari ini kita melihat bagaimana kita membangun pertemanan kita. Tuhan itu tempatkan komunitas, Tuhan itu tempatkan lingkungan untuk kita bertumbuh. Tetapi hari ini tergantung kita memilih tempat di mana untuk kita bertumbuh. Ada teman yang mencelakakan kita, ada juga dikatakan sahabat yang karib. Ya. Oleh karena itu, anak muda, saya percaya setiap kita yang ada dimanapun kita berada hari ini ya, jangan Anda merasa sendiri, ya, jangan Anda berasa Anda berjuang sendiri. Mungkin saya capek berjuang sendiri dengan hidup ya mungkin, atau mungkin dengan tantangan yang berat di dalam kehidupanmu. Hari ini saya mau berkata, ada orang-orang yang luar biasa di lingkunganmu. Temukan mereka. Ada teman-teman yang hari ini siap meluangkan waktu untuk Anda ketika mungkin Anda di masa sukar. Ada orang-orang yang hari ini mungkin akan menjadi teladan di dalam kehidupanmu. Ada orang-orang yang akan belak-belakan dengan kehidupanmu. Mereka ada untuk berjuang bersama-sama denganmu. Amin. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan hari ini itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi saya percaya seperti yang firman Tuhan berkata, firman itu akan landing di setiap hati yang digemburkan. Di setiap hati yang sudah siap ditanam. Dan hari ini biarkan setiap kita, pesannya jangan kita merasa sendiri. Kalau hari ini mungkin Anda merasa jauh, ya, dengan lingkungan atau mungkin komunitas Anda belum terkonek. Saya mau berkata hari ini, coba terkoneklah kembali. Coba ingatlah teman-teman yang sering cerewet di dalam kehidupanmu. Ingatlah pemimpin-pemimpin yang hari ini mungkin sering menegurmu, sering membentuk dirimu. Ingatlah mereka pada hari ini. Dan kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berdoa dengan Tuhan. Supaya kita bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Saya mau berkata Anda tidak sendiri di dalam kegerakan ini. Mari kita berdoa, nyanyikan satu pujian. Haleluya. Hidup dalam kasih, dalam harmoni. Itulah cara kami menyembahmu. Kami angkat tangan dalam satu hati. Kami menyembahmu, tinggikan namamu. Hidup dalam kasih, dalam harmoni. Itulah cara kami menyembahmu. Kami bawa hati kami Tuhan menyembahmu. Kami angkat tangan dalam satu hati. Kami menyembahmu, tinggikan namamu. Mari katakan sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami ini milikmu. Tenggelamkan kami semua dalam kasih
yang abadi, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami ini milik-Mu, tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Mari taruh tanganmu di dadamu, kita berdoa. Yes Lord, haleluya Tuhan. Itulah cara kami menyembah-Mu. Kami angkat tangan dalam satu hati. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Mari kita mengangkat tangan, katakan sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami ini milik-Mu, tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami ini milik-Mu, tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Biar hati-Mu Tuhan Kau nyatakan untuk setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biar kami temukan orang-orang yang tepat, teman-teman yang tepat di dalam lingkungan kami. Dan hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak OG yang ada di dalam nama Yesus. Kami tidak sedang berjuang sendiri, karena kami percaya Tuhan tempatkan orang-orang yang hebat di sekeliling kami. Hari ini ajar hati kami untuk kembali kepadamu. Kalau hati kami salah, mungkin ada yang hilang hari ini. Saya mau berkata, kembalilah, temukan kembali komunitasmu. Jangan jauh dari komunitasmu. Anda tidak bisa bertumbuh kalau hari ini Anda sendiri. Temukan orang-orang yang dapat membantu, membuat Anda bertumbuh menjadi lebih besar. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami ini milik-Mu, tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi, sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami ini milik-Mu, tenggelamkan kami semua dalam kasih yang abadi. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hati, teguhkan setiap hati, kuatkan setiap hati di masa-masa yang tidak mudah. Biar kami terus bertumbuh dengan Tuhan, kami melekat dengan orang-orang yang tepat di sekeliling kami, bahkan lingkungan yang tepat, komunitas yang tepat. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap penggembalaan-penggembalaan yang ada. Mari biar kami semakin satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin bertumbuh, kami menjadi partner, kami menjadi brother in faith. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita persiapkan persembahan. Kita akan berikan persembahan juga pada hari ini. Hari kita angkat persembahan kita. Tuhan terima kasih kalau Tuhan percayakan berkat di dalam kehidupan kami. Waktu ini kami mau mengembalikan berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang memberkati segalanya. Mungkin tidak banyak yang kami beri ya Tuhan, tapi kami percaya. Hati kami ikutkan di dalamnya, di dalam nama Yesus. Kami bawa dengan hati yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kita mengangkat tangan bersama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus itu menyertai seluruh kehidupan kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you.